adalah unsur kimia dengan lambang Cl dan nomor atom 17. Nah, teman-teman, mari kita simak lebih lanjut tentang pengertian klorin. Yang pertama, klorin adalah gas beracun berwarna kuning kehijauan dengan bau khas yang menyengat. Yang kedua, merupakan unsur halogen yang sangat reaktif dan dapat membentuk senyawa dengan banyak unsur lain. Yang ketiga, pada kondisi normal, klorin berbentuk gas diatomis Cl2 yang tidak mudah terbakar tetapi mendukung pembakaran. Yang keempat, klorin memiliki sifat oksidator kuat dan digunakan sebagai bahan pemutih, disinfektan, dan dalam produksi plastik serta senyawa organik lainnya. Yang kelima, dalam industri, klorin digunakan secara luas untuk mengolah air minum, mengklorinasi kolam renang, memutihkan kertas, dan sebagai bahan baku dalam industri kimia. Yang keenam, di alam, klorin ditemukan dalam bentuk garam seperti garam dapur atau NaCl dan dalam air laut. Yang ketujuh, klorin berperan penting dalam proses desinfeksi karena dapat membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedelapan, paparan klorin dalam jumlah besar dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi secara umum, klorin merupakan unsur kimia yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri dan sanitasi, namun juga perlu dikelola dengan baik karena sifat toksiknya. Nah, klorin atau bisa disimpul juga dengan Cl tidak terdapat dalam bentuk unsur bebas di dalam tubuh manusia. Namun, klorin hadir dalam bentuk senyawa dan memiliki beberapa fungsi penting antara lain. Nah, yang pertama itu membentuk asam lambung atau bisa juga disimbol dengan HCl yang biasa disebut dengan asam klorida. Klorin dalam bentuk ion klorida berperan dalam membentuk asam klorida di dalam lambung. Asam klorida berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein dan membunuh bakteri patogen dalam makanan. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ion klorida berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Klorida bekerja sama dengan natrium untuk mengatur tekanan osmotik dan membantu pengangkutan nutrisi ke dalam sel. Nah, yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Klorida berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa pH dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Klorida berfungsi sebagai penyangga untuk menjaga pH tetap normal. Selanjutnya, yang keempat, membantu transmisi impuls saraf. Klorida berperan dalam transmisi impuls saraf melalui pergerakan ion klorida di sepanjang membran sel saraf. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, membantu pembentukan tulang dan gigi. Klorida diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat melalui proses mineralisasi tulang dan gigi. Nah, jadi teman-teman, meskipun klorin dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh, kekurangan atau kelebihan klorin dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Sumber utama klorin dalam tubuh berasal dari makanan yang kaya akan garam atau juga disimbol dengan NaCl dan sayuran hijau. Klorin memainkan peran penting dalam pengaturan perencanaan dan metabolisme di dalam tubuh manusia, terutama melalui bentuk senyawanya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai peran klorin dalam peraturan pencernaan dan metabolisme. Pertama yaitu produksi asam lambung atau HCl. Ion klorida berperan penting dalam membentuk asam klorida HCl di dalam lambung. Asam klorida berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino serta mengaktifkan enzim-enzim pencernaan seperti pepsin. Ini membantu proses pencernaan protein dalam makanan. Kedua, sekresi enzim pankreas. Klorida diperlukan untuk sekresi enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang diproduksi oleh pankreas. Enzim-enzim ini penting untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, absorpsi nutrisi.
Klorida berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam usus yang mempengaruhi absorpsi nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan vitamin. Keempat, metabolisme energi. Klorida terlibat dalam beberapa reaksi metabolisme energi seperti siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dalam mitokondria sel. Ini membantu menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel. Kelima, regulasi asam basa. Klorida berperan sebagai penyangga asam basa di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Ini membantu menjaga pH tubuh tetap dalam kisaran normal, yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel yang optimal. Dan yang keenam yaitu transportasi oksigen. Klorida juga terlibat dalam pengangkutan oksigen dalam darah melalui pembentukan protein hemoglobin. Meskipun klorin tidak dibutuhkan dalam jumlah besar dalam tubuh, keseimbangan klorida yang tepat sangat penting untuk proses pencernaan yang efisien, metabolisme energi, dan fungsi fisiologis lainnya. Sumber utama klorida dalam tubuh berasal dari garam, NaCl, dan makanan lainnya. Efek kelebihan klorin dalam tubuh ada beberapa. Yang pertama, bisa terjadinya iritasi saluran pernapasan, batuk, mata berair dan gatal, mual dan muntah, diare, kerusakan ginjal, kerusakan hati, dan bahkan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan koma dan kematian. Efek jika tubuh kekurangan klorin: adanya gangguan pencernaan protein, masalah pembentukan asam lambung, alkalosis metabolik atau darah menjadi terlalu basah, dehidrasi, penurunan produksi insulin, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan transmisi impuls saraf, gangguan pembentukan tulang dan gigi. Kelebihan klorin biasanya disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap senyawa klorin seperti gas klorin atau konsumsi berlebihan garam. Sedangkan kekurangan klorin jarang terjadi karena kebutuhan klorin relatif kecil dan dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari. Untuk mencegah efek merugikan dari kelebihan atau kekurangan klorin, penting untuk mempertahankan asupan klorin yang seimbang melalui diet yang sehat dan teratur. Dalam kasus kelebihan atau kekurangan yang parah, diperlukan penanganan medis yang tepat. Sulfur atau belerang adalah unsur kimia dengan lambang S dan nomor atom 16. Berikut adalah pengertian lebih lanjut tentang sulfur. Yang pertama, sulfur merupakan unsur non-logam yang terdapat dalam bentuk serbuk kristal kuning. Yang kedua, pada kondisi normal, sulfur berbentuk padat, tidak berbau, dan tidak beracun jika murni. Namun, senyawa-senyawanya dapat memiliki bau yang khas menyengat seperti bau telur busuk. Yang ketiga, sulfur termasuk dalam golongan unsur kalkogen pada tabel periodik. Yang keempat, sulfur memiliki beberapa alotrop, yaitu alfa atau rhombik, beta atau monoklinik, dan gamma atau plastik. Yang kelima, sulfur digunakan dalam industri bahan bakar, pupuk, obat-obatan, bahan kimia, dan sebagai bahan baku dalam industri lainnya. Yang keenam, di alam, sulfur ditemukan dalam bentuk senyawa seperti pirit atau FeS2, gips atau CaSO4 2H2O, dan dalam minyak bumi serta gas alam. Yang ketujuh, sulfur berperan penting dalam senyawa organik seperti protein dan vitamin, serta dalam proses metabolisme makhluk hidup. Yang kedelapan, dalam industri, sulfur digunakan dalam produksi asam sulfat, fungisida, insektisida, dan bahan peledak. Dan yang terakhir, paparan sulfur dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Secara umum, sulfur merupakan unsur yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri dan pertanian, serta memegang peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Sulfur atau belerang memiliki beberapa fungsi penting di dalam tubuh manusia, antara lain: yang pertama, membentuk protein.
Sulfur merupakan komponen penting dalam pembentukan asam amino seperti sistein, metionin, dan taurin yang merupakan penyusun protein di dalam tubuh. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Yang kedua, memproduksi insulin. Sulfur berperan dalam memproduksi insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Insulin diproduksi oleh sel-sel beta di kelenjar pankreas. Yang ketiga, detoksifikasi. Sulfur membantu proses detoksifikasi tubuh dengan cara menetralkan racun dan membuangnya melalui urin dan keringat. Enzim yang mengandung sulfur seperti glutathione berperan dalam proses ini. Yang keempat itu memelihara rambut, kulit, dan kuku. Sulfur dibutuhkan untuk memproduksi protein keratin yang merupakan komponen utama rambut, kulit, dan kuku. Kekurangan sulfur dapat menyebabkan masalah pada rambut, kulit kering, dan kuku rapuh. Yang kelima, memproduksi mukus dan cairan sinovial. Sulfur diperlukan untuk memproduksi mukus yang melindungi saluran pernafasan dan cairan sinovial yang melapisi persendian untuk mencegah gesekan. Yang keenam, metabolisme obat dan zat kimia. Sulfur berperan dalam metabolisme obat-obatan dan zat kimia dalam tubuh melalui reaksi oksidasi reduksi. Sumber utama sulfur dalam tubuh berasal dari protein yang mengandung asam amino seperti sistein dan metionin, serta sayuran berdaun hijau, bawang, dan kacang-kacangan. Kekurangan sulfur dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pertumbuhan rambut dan kuku. Nah, teman-teman, sulfur atau belerang memiliki peran penting dalam pengaturan pencernaan dan metabolisme di dalam tubuh manusia. Berikut ada beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai peran sulfur dalam pengaturan pencernaan dan metabolisme. Yang pertama, metabolisme protein. Sulfur merupakan komponen penting dari asam amino seperti sistein, metionin, dan taurin yang merupakan penyusun protein. Protein berperan dalam berbagai proses metabolisme seperti pembentukan enzim, hormon, dan transportasi zat-zat penting dalam tubuh. Kedua, produksi insulin. Sulfur diperlukan untuk memproduksi insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Insulin diproduksi oleh sel-sel beta di kelenjar pankreas dan berperan dalam metabolisme karbohidrat. 3. Detoksifikasi. Sulfur membantu proses detoksifikasi tubuh dengan menetralkan racun dan membuangnya melalui urin dan keringat. Enzim yang mengandung sulfur seperti glutathione berperan dalam proses ini. Keempat, metabolisme obat dan zat kimia. Sulfur terlibat dalam metabolisme obat-obatan dan zat kimia dalam tubuh melalui reaksi oksidasi reduksi yang melibatkan enzim-enzim yang mengandung sulfur. 5. Metabolisme energi. Sulfur berperan dalam beberapa jalur metabolisme energi seperti siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dalam mitokondria. Sel ini membantu menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel. 6. Sintesis koenzim. Sulfur diperlukan dalam sintesis beberapa koenzim penting seperti biotin, tiamin atau vitamin B1, dan koenzim A yang berperan dalam reaksi metabolisme di dalam sel. Dan terakhir, metabolisme lipid. Sulfur terlibat dalam metabolisme lipid seperti sintesis kolesterol dan asam empedu yang berperan dalam pencernaan lemak. Sumber utama sulfur dalam tubuh berasal dari protein yang mengandung asam amino seperti sistein dan metionin, serta sayuran berdaun hijau, bawang, dan kacang-kacangan. Kekurangan sulfur dapat mengganggu proses metabolisme, pencernaan, dan detoksifikasi dalam tubuh. Efek jika terjadi kelebihan atau kekurangan sulfur dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek kelebihan sulfur, diantaranya yang pertama, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Yang kedua, dehidrasi. Yang ketiga, keracunan sulfur atau sulfur poisoning. Yang keempat, gangguan pernapasan. Yang kelima, kerusakan saraf. Keenam, kerusakan ginjal. Dan yang ketujuh, dalam kasus yang parah dapat menyebabkan koma dan kematian. Yang kedua, efek kekurangan sulfur, diantaranya yang pertama, gangguan metabolisme protein. Yang kedua, penurunan produksi insulin dan resistensi insulin.
Yang ketiga, penurunan detoksifikasi tubuh. Yang keempat, masalah pada rambut, kulit, dan kuku. Yang kelima, penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, gangguan penyembuhan luka. Yang ketujuh, peradangan sendi. 8, penurunan fungsi otak dan kognitif. Dan yang terakhir, depresi dan gangguan suasana hati. Kelebihan sulfur sangat jarang terjadi dan biasanya disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap senyawa sulfur seperti gas hidrogen sulfurida atau konsumsi suplemen sulfur yang berlebihan. Sedangkan kekurangan sulfur lebih umum terjadi terutama pada orang dengan pola makan yang tidak seimbang atau rendah protein. Kekurangan sulfur juga dapat disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi di usus. Nah, teman-teman gimana? Itu tadi pembahasan materi dari kelompok kami tentang klorin dan sulfur. Jadi saya pribadi berharap pada video pembelajaran kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Anyway, thank you very much buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. Oke? Bye-bye! Sampai jumpa ke video selanjutnya!